cari modal, cari pinjaman, akhirnya nambah hutang dagang. Pernah juga suami ngambil hutang ke koperasi yang ternyata bunganya sangat besar. Selain titik nol, bahkan mungkin bukan nol ya, minus ya Bu ya? Minus. Karena hari itu berhutang cukup besar. Betul, minus cukup besar. Berapa kalau boleh tahu? Kira-kira 200 jutaan ada. Biasanya kita mau apa ada. Biasanya mau makan ada, anak minta jajan ada. Ketika udah nol sama sekali, roti lewat, anak cuman dada-dada aja. Listrik mati karena kita nggak bisa isi token, nggak apa-apa. Tidur malam dengan gelap-gelapan sambil saya lagi perut besar, sambil kipas anak-anak tidur. Karena nggak bisa tidur, panas, nyamuk. Dan itu hal yang paling menyakitkan buat seorang tua. Setiap hari akhirnya yang tadi kita baik-baik jadi timbul pertengkaran. Saya sebagai seorang istri, seorang ibu, nggak tegang lihat anak-anak menderita ya. Saat itu rasanya sangat berat sampai saya mau minta ke suami, kita cerai, kita pisah. Saya mau pulang ke kampung aja kalau hidupnya kayak gini. Sahabat Solusis, hari ini saya sudah bersama seseorang yang akan menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa. Mari sama-sama kita sambut Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi, apa kabar? Baik, Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Terima Puji kasih Tuhan. sudah datang hari ini. Mau Sama-sama. menyaksikan tentang yang Tuhan perbuat dalam hidup Ibu Dewi sekeluarga. Iya. Boleh kenalan sedikit Bu? Siapa sih Ibu Dewi ini? Kesibukannya apa? Iya, perkenalkan nama saya Rispa Dewi Luisa Keo. Aslinya dari NTT, sudah berkeluarga, punya 1 orang suami dan 5 orang anak. Wow, iya. luar biasa. Untuk kegiatan hari-hari, saya bekerja sebagai seorang sales properti. Oke. Iya, Nah, terima kasih. Sebelum Ibu Dewi menjadi seorang sales properti, Iya. itu ternyata Ibu Dewi punya sebuah usaha ya, Iya. sebuah toko ya Ibu ya. Betul. Toko apa itu kalau boleh tahu Ibu? Jadi itu toko fashion di mana kami menjual pakaian, baju anak, baju dewasa perempuan, dewasa laki-laki, juga tas, seperti itu Pak. Oke, jadi memang fokusnya di bidang fashion. Fashion, Dan betul. ternyata Ibu Dewi dan suami membangun toko ini dari kecil. Iya. Tokonya kecil, merintis betul, dari kecil. Betul. Hingga akhirnya menjadi sebesar apa Ibu? Dari 1 toko Iya. sampai 7 toko, Sampai puji Tuhannya, iya. Toko hari itu ya. Jadi benar-benar sangat berkembang. Sangat berkembang. Nah, hari itu apa yang Ibu Dewi rasakan ketika wah tokoku yang kecil sudah besar ini, sudah ada 7 cabang ini. Iya. Saat itu ya merasa bangga ya, karena memulai usaha itu nggak gampang, mulai rintis dari nol, berkembang 1, berkembang lagi, berkembang sampai puji Tuhan sampai 7 toko. 7 toko. Iya, seperti itu. Dan hari itu dari usaha toko tersebut Ibu Dewi mungkin sudah hidup baik ya, hidup mapan hari itu. Sangat baik saat itu. Dan sangat bahkan mapan. Ibu Dewi berasa hari itu sangat cukup ya, lebih dari cukup bahkan. Sangat cukup, lebih dari cukup. Iya. Oke. Namun ternyata itu toko dari tahun berapa Ibu? Sorry kalau boleh tahu. Kita mulai berjualan itu dari tahun 2007. 2007. Iya, 2007. Dan ternyata di tahun 2018 mulai goyang dan 2019 nol. Oke. Nah, Iya.
sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dari toko yang begitu besar, 7 cabang, bisa jadi 0? Iya, jadi setelah saya flashback, setelah saya sudah melewatin semua, baru saya flashback kembali. Ternyata di sana ketika dari 0 dan mencapai kesuksesan, menurut saya saat itu sukses. Saat itu saya melupakan Tuhan. Wow. Setiap diajak komsel, setiap diajak kesan, setiap diajak ke gereja, saya mengesampingkan Tuhan. Saat itu saya pikir, aduh saya sibuk di toko, sibuk all the time, dari pagi sampai malam sibuk. Jadi saat itu saya pikir biasa aja, biasa. Nggak gereja pun nggak apa-apa, yang penting saya tahu kok, saya percaya sama Tuhan. Tuhan pasti tetap memberkati saya. Nah, ternyata itu pola pikir yang nggak benar. Saat itu. Dan ternyata Tuhan mau kita punya waktu khusus, punya waktu yang intens, punya waktu yang intim sama Tuhan. Nah, saat itu saya nggak punya sama sekali. Karena merasa, setiap hari saya bisa dapat duit 4 juta sampai 20 juta per hari. Nggak penting lah, intinya saya sibuk terus di toko. Seperti itu. Dan ternyata hari itu pelan-pelan dari 2018 ya mulai menurun penjualan itu. 2018 itu mulai goyang. Mulai goyang dengan tiba-tiba yang tadinya sangat-sangat ramai, toko-toko kita ini akhirnya pelan-pelan mulai berkurang pembeli, pelan-pelan pengunjung ke toko habis, tidak ada sama sekali. Sehingga modal yang kita punya habis, kegerus habis modal yang kita punya. Akhirnya putar otak sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Cari modal, cari pinjaman, akhirnya nambah hutang dagang. Pernah juga suami ngambil hutang ke koperasi yang bayarnya harian. Itu yang ternyata bunganya sangat besar. Demi untuk bertahan. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Karena hari itu ternyata yang menjadi faktor menurunnya penjualan adalah adanya toko online gitu Bu ya? Iya, betul. Di samping itu yang paling menjadi faktor adalah tiba-tiba ada toko-toko online, lalu kita namanya orang jadul ya, nggak bisa gaptek, nggak tahu caranya berjualan online, ya kita cuma tahu offline. Dan juga pada saat itu sudah mulai klaster-klaster subsidi ya, rumah-rumah subsidi di daerah Cikarang itu udah mulai ramai, mulai dibuka toko-toko di setiap perumahan sehingga pengunjung tuh berkurang ke toko kami. Saingannya banyak ya? Banyak banget saingan, akhirnya yaitu stuck, nggak bisa mengikuti perkembangan zaman atau nggak bisa update pada saat itu untuk transformasi ke toko-toko online gitu. Nah, dan pelan-pelan tokonya ternyata tutup satu persatu ya? Dari 7 tutup sampai habis. Satu sampai hanya tinggal 1. Kita maksimalin, coba 1 aja nih kita maksimalin, tapi tetap aja nggak bisa. Nggak ada hasil. Justru makin nambah hutang besar. Itu hari itu apa yang Ibu rasakan pertama kali ketika toko yang aku besarkan dari kecil ini pada akhirnya harus itu tutup. Sumber masalah besar banget. Sumber masalah besar banget karena kebetulan anak saya saat itu 3 sekolah di sekolah Kristen yang bayarannya lumayan. Itu mulai timbul masalah yang sangat komplit. Masalah mulai muncul, pertengkaran antara saya dan suami.
Dan ya itulah yang dibilang masalah ekonomi pasti merembet kemana-mana. Pasti nambah masalah-masalah lainnya. Karena mau bayar anak sekolah nggak bisa. Sedangkan untuk makan aja nih nggak bisa, nggak ada sama sekali saat itu. Sudah di titik nol. Selain titik nol, bahkan mungkin bukan nol ya, minus ya Bu ya? Karena hari itu berutang cukup besar. Betul, minus cukup besar. Berapa kalau boleh tahu Ibu? Kira-kira 200 jutaan ada Pak. Di saat-saat yang berat seperti itu ya Bu, Ibu pernah merasakan nggak ini ada satu momen titik di mana ini paling buruk lah buat aku? Sangat, pada saat itu emang rasanya nggak enak banget. Itu momen paling buruk. Karena biasanya kita mau apa ada. Biasanya mau makan ada, anak minta jajan ada. Setiap hari ada sedikit cerita. Setiap hari ada sari roti kalau lewat tuh. Roti lewat, anak setiap hari itu harus, itu udah wajib. Harus roti. Ketika udah nol sama sekali, roti lewat, anak cuman dada-dada aja. Karena emang gak ada lagi uang sama sekali untuk dia bisa beli roti. Dan itu hal yang paling menyakitkan buat seorang tua. Apalagi ditambah hari itu Ibu sedang mengandung ya? Iya, saat itu saya sedang hamil anak keempat. Itu sangat-sangat berat situasinya. Setiap hari akhirnya yang tadi kita baik-baik, keadaan keluarga baik, jadi timbul pertengkaran. Saya sebagai seorang istri, seorang ibu, nggak tegang lihat anak-anak menderita ya Pak ya, kalau kita sebagai seorang ibu. Biasanya anak mau makan apa aja ada. Ini kadang minta uang Rp2.000 untuk jajan ke warung aja. Saya nggak punya. Yang penting kita bisa makan sehari. Yang penting ada beras. Dan biasanya saya keliling ke kompleks tuh. Kalau kompleks kan banyak tanaman. Kayak daun singkong, bayam. Nah, pulang-pulang pasti saya udah bawa tuh daun-daunan. Saya bilang, uang kita nggak cukup deh buat kamu beli roti atau beli jajan. Uang kita hanya cukup untuk beli beras, lalu kita makan dengan sayur-sayur ini. Seperti itu. Ya, saat itu rasanya sangat berat. Sampai saya mau minta ke suami, kita cerai, kita pisah. Saya mau pulang ke kampung aja kalau hidupnya kayak gini. Buat apa kita di sini dengan hidup yang susah kayak gini? Cuman pikir lagi, kalau pulang ke kampung, saya bawa anak 3, bahkan akan 4 anak. Di kampung itu akan menimbulkan banyak omongan lagi. Karena nanti saat itu saya harus mulai dari nol lagi. Mulai dari nol, bawa 4 anak, itu gimana? Akhirnya saya pikir, kayaknya enggak deh, kita nggak usah. Terima kasih. Akhirnya kayaknya kita nggak usah pulang kampung. Setiap hari saya merongrong suami, kamu sebagai kepala keluarga, pikir dong, ini kita anak 3, tambah lagi mengandung. Saya makin merongrong, suami makin blank. Dia makin bingung, nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Jadi pelarian saya nggak ke dunia. Saya pelariannya saat itu cari teman-teman Komsel.
Di situ sering saya minta pendapat, sering sharing. Puji Tuhannya saya punya kakak rohani. Saya mau pulang kampung. Saya mau cerai. Dia dengerin, tapi mereka bilang, kamu mau pulang kampung, itu bukan solusi. Udah jalanin aja prosesnya. Tapi jujur saat itu saya nggak kuat banget. Nah, hari itu momen yang cukup berat, bukan cukup ya, sangat berat bagi Ibu. Berat setiap harinya. Apalagi sempat saya baca bahwa berminggu-minggu listrik padam. Iya, sampai pernah lagi hamil besar, kita nggak punya uang untuk beli token listrik. Jadi kalau saya orangnya, kalau nggak ada ya udah, nggak memaksakan harus minjem sini minjem sana demi untuk nggak, ya udah jalani yang ada. Emang jadi yang penting kita beli beras saat itu. Yeah. Saya lebih mengutamakan saat itu yang penting kita beli beras. Listrik mati karena kita nggak bisa isi token, nggak apa-apa. Tidur malam dengan gelap-gelapan sambil saya lagi perut besar, sambil kipas anak-anak tidur. Karena nggak bisa tidur, panas, nyamuk. Jadi sepanjang malam saya tidur ayam sambil ngipasin anak-anak. Seperti itu, Pak. Dan tentu kekhawatiran besar sekali Bu ya, apalagi hamil besar. Ini gimana kalau harus lahiran? Iya, sangat besar. Hari itu apa Bapak atau Ibu tidak melakukan satu usaha kecil misalnya ya, mencari pekerjaan serabutan untuk melanjutkan hidup hari itu? Oh iya, saat itu di kompleks kami kan ada rental mobil. Nah kebetulan yang punya rental ini cari supir. Saya bilang suami saya aja. Terus kaget dia, kenapa? Jangan saya bilang nggak apa-apa. Emang suami saya lagi nggak ada kegiatan, nggak ada kerja, nggak apa-apa. Bahkan dia harus jadi office boy pun nggak masalah. Yang penting kami bisa dapat uang untuk kami makan. Terus saat itu kebetulan saya bergabung di grup-grup Tanah Abang. Setiap hari mereka kirim gambar. Nah pada saat itu saya modal handphone dan wifi, jualan online. Jadi jualan gambar, jualan di Facebook, jualan di BBM. Saat itu belum ada Instagram. Jadi saat itu saya berjualan di situ. Lumayan, sehari bisa dapat 50.000, 100.000. Nah dari situ hasil kita. Nyambung hidupnya dari jualan online ini. Dan tadi sempat ingin berkeputusan bercerai. Karena badai ini juga menghantam ya kelangsungan rumah tangga Bapak dan Ibu. Nah yang membuat Ibu akhirnya tidak jadi meminta untuk berpisah, selain masukan dari teman-teman, apalagi Ibu? Iya, jadi setiap hari itu pokoknya pikiran saya tuh diserang terus. Jadi masa suami kamu nggak bisa menafkahi hidup kamu, kayak gitu aja pokoknya datang dalam pikiran saya. Ya juga ya, jadi mengancam terus untuk bercerai. Lalu selain teman-teman, ya itulah salah satu cara Tuhan untuk membuat saya datang sama dia. Karena saat saya di puncak saya melupakan dia. Ketika itu saya benar-benar nol, nggak punya apa-apa. Akhirnya waktu saya hari Selasa biasanya ikut doa oasis di gereja. Lalu hari Rabu ikut oma-oma, ibadah oma-oma. Hari Jumat
doa malam, hari Sabtu kesan, hari Minggu gereja. Jadi benar-benar saya dibuat nol, sehingga waktu-waktu saya itu ikut berkumpul di tempat-tempat ibadah, sehingga iman saya dipulihkan, iman saya dikuatkan. Setiap saya ingin bercerai, orang-orang suami untuk bercerai, pada saat ikut ibadah, kena banget nih khotbahnya. Tidak boleh ada perceraian. Seperti itu. Akhirnya saya berbalik lagi. Iya, nggak boleh ya. Jadi setiap pikiran buruk yang datang, setiap saya mau dibelokkan, Tuhan belokkan lagi. Sini kamu di tempat ini. Setiap saya dibelokkan, kayak Tuhan tuh sini, kamu tetap di sini, di jalurnya, di relnya. Nggak boleh kamu keluar dari relnya. Setiap dibelokkan, dibalikin lagi sama Tuhan. Seperti itu, melalui perkumpulan-perkumpulan, ibadah. Dan ya puji Tuhannya saya saat itu waktunya ke Tuhan. Enggak ke dunia. Sempat terpikir ke dunia nih. Cuman ternyata Tuhan masih baik, Tuhan masih sayang. Tuhan tetap narik saya, nggak boleh keluar jalur. Jadi yang bisa membuat tetap di jalur tentu datang ke Tuhan. Iya. Dan pelariannya, intinya kalau ternyata kita lagi mengalami masalah, jangan pernah pelariannya ke tempat lain. Pelariannya hanya boleh ke Tuhan saja. Karena ketika kita ke tempat lain akan tambah hancur-hancuran. Tapi ketika kita datang lagi ke relnya, kembali ke jalan Tuhan, intinya balik ke Tuhan, pasti Tuhan pulihkan semuanya. Dan itu juga mengingatkan kita pentingnya komunitas yang benar. Betul, ya. Betul, komunitas yang karena positif. Tadi teman-teman Komsel Ibu bilang, ini bukan solusi bercerai. Iya, mau pulang ke kampung itu bukan solusi. Atau kamu bercerai itu bukan solusi. Kamu bercerai dan ketemu orang lain pun akan timbul masalah yang berbeda. Jadi mau dimanapun nggak akan terhindar dari masalah. Ya, ini pun mengingat buat kita sahabat solusi, di dalam kesesakan jangan pendam semuanya sendirian, datang kepada Tuhan, curahkan, juga bergabunglah dalam komunitas yang benar. Karena kamu nggak boleh melewati ini sendirian. Dan kalau kamu hari ini merasa sendirian, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk menemani kamu dalam doa dan menopang kamu dalam perjalanan yang sedang kamu lewati. Nah, oke. Lalu apa faktor yang hari itu membuat Ibu akhirnya berpaling kepada Tuhan dan berserah, bersandar, juga mendekatkan diri lagi kepada Dia? Iya. Pada saat itu yang tadi saya bilang, saya sempat mau pelarian ke yang lain-lain, ke dunia, tapi saya pikir lagi anak-anak. Loh, saya seorang ibu punya 3 anak. Kalau saya pelariannya ke dunia, apa yang akan saya ajarkan buat anak-anak saya? Jadi, dan saat itu juga saya merasa ya kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa lari kemana-mana hanya kecuali bisa lari ke Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa nolongin kita. Nah, bagaimana doa dan firman Tuhan hari itu memulihkan hati Ibu, hidup Ibu sedikit demi sedikit? Intinya setiap hari saya merasa saya nggak sanggup dalam menjalani hidup ini. Hanya Tuhan yang jadi kekuatan. Mazmur 23. Ya. Tuhan yang menjadi gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan seterusnya. Dan itu salah satu bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan hari itu bagi Ibu. Iya, itu kuat banget, powerful banget. Dan berapa lama Ibu harus menjalani masalah ini, Ibu? Kira-kira? Dari 2018 mulai goyang sampai saya mengandung anak keempat, sampai melahirkan itu 2019 September 2019 itu pun masih sangat susah. Saat mengandung susah banget.
sampai mau fotokopi BPJS, kartu keluarga, KK dan KTP dan lain-lain itu uangnya kurang. Akhirnya saya bilang udahlah kita nggak usah kontrol, kan kalau lagi hamil kan harusnya kontrol tiap bulan, dikontrol bayinya. Saya bilang udahlah dalam nama Yesus anak kita sehat. Karena untuk fotokopi pun nggak ada uangnya saat itu. Dan puji Tuhannya pada saat lahiran kita pakai BPJS, tercover semua. Nah yang tidak tercover biaya steril, karena anak sudah 4 harusnya steril. Nah steril itu ternyata tidak di-cover BPJS, jadi harus bayar pribadi. Pada saat mau bayar nggak punya uang, akhirnya tidak steril. Jadi tidak steril. Setelah melahirkan ya udah hidup apa adanya, masih dengan jalani proses itu sampai bulan Desember 2019 saya coba, karena baby saya udah 3 bulan, 4 bulan, saya coba ngelamar untuk kerja, diterima, tapi bayi saya nangis. Karena pada saat saya hamil ternyata saya nangisan mulu. Jadi begitu lahir anak saya ini nangisnya tidak bisa diberhentikan. Hanya yang bisa diemin dia menangis hanya mamahnya. Nah akhirnya saya nggak jadi melamar kerja, tetap di rumah dengan berjualan online, jualan Facebook seperti itu. Lalu sudah masuk 2020 baru saya doa, Tuhan saya butuh pekerjaan, nggak mungkin saya kayak gini, anak saya udah 4. Akhirnya puji Tuhan saya diterima di perusahaan di Lipo Cikarang, dan dari situ Tuhan ubahkan hidup saya. Oke. Dari pekerjaan yang baru itu, lewat itu Tuhan memulihkan keluarga Ibu, ekonomi keluarga Ibu. Iya, betul. Apa yang terjadi hari itu Ibu? Yang terjadi saat itu intinya sebelum saya melamar kerja saya doa dulu, Tuhan saya butuh pekerjaan yang tidak jauh dari Lipo karena saya masih punya baby. Ada pekerjaan yang bisa cuman bisanya di Jakarta, saya nggak bisa karena masih punya baby. Akhirnya pada saat itu saya coba datang ke kantor Lipo. Di situ mereka lagi launching produk. Saya bilang saya mau dong ikut masuk ke sini. Ada lowongan nggak? Nggak ada pada saat itu. Karena saya umurnya saat itu sudah 39. Yang diterima hanya sampai umur 35. Akhirnya saya bingung lagi. Gimana ini Tuhan? Saya kenal baik. Saya kenal baik. Yang saya pikir orang itu pasti bisa bantu saya untuk masuk ke situ. Tapi di situ saya dapat pelajaran lagi. Kita nggak, kayak Tuhan ngajarin kamu nggak bisa ngandalin manusia. Hanya Tuhan saja yang bisa diandalin. Ternyata yang orang ini saya pikir dia bisa nolong, bisa bantu saya untuk masuk ke perusahaan ini. Dia menolak mentah-mentah. Terus ada lagi satu orang yang saya minta tolong dong bantu saya pengen masuk situ, karena pada saat itu saya udah ada 5 konsumen yang ngantri pengen beli rumah, tapi saya nggak punya wadahnya gitu. Nah pada saat itu dia juga nolak mentah-mentah, nggak bisa. Di saat itu saya akhirnya, Tuhan aku gimana ini? Kok kayak rasanya sulit banget sih gitu untuk tapi ya itu saat itu saya benar diajarkan nama Tuhan. Manusia yang kamu pikir dia akan bisa bantu kamu bisa andelin dia, nggak bakal bisa nolongin kamu. Hanya kecuali Tuhan.
akhirnya besoknya saya datang lagi. Kayak saya ya udah, kamu jangan berhenti, jangan berputus asa. Coba kamu datang sendiri. Akhirnya pas saya datang sendiri, puji Tuhan ada bosnya langsung di situ. Saya bilang, saya udah punya 5 orang yang ngantri mau beli rumah. Apa saya bisa diterima? Saya umurnya 39. Terus dia bilang, mana buktinya? Saya tunjukin semua chatnya. Dia bilang, boleh saya terima kamu, tapi tunggu cut off dulu. Waktu itu saya pergi pertengahan bulan. Saya disuruh tunggu sampai tanggal 28 dulu, 28 Februari dulu. Akhirnya saya tunggu sembari saya maintain yang ini. Puji Tuhan pas malamnya, malam 27 saya chat lagi. Saya diterima, apakah saya diterima besok untuk bekerja? Akhirnya dia bilang, ya udah besok datang aja bawa lamaran. Dan besoknya saya datang, puji Tuhan akhirnya saya diterima. Diterima dengan umur saat itu 39, udah 40, mau 40. Mau 40 dengan bawa 5 konsumen saat itu. Akhirnya mulai bekerja di situ. Jadi mulai pulih berarti 2018 mulai goyang, 2020 Februari. Maret Februari. Pelan-pelan mulai membangun di situ ya. Mulai membangun. Betul. Nah, akhirnya ternyata Ibu melakukan prestasi yang luar biasa. Iya. Di pekerjaan yang baru. Boleh ceritain sedikit prestasi apa itu Ibu? Iya, puji Tuhan. Jadi akhirnya saya diterima bekerja di situ. Saya pertama datang saya dibilang ini kayak inang-inang jual ikan asin di pasar. Karena ya sudah, memang kita datang dalam keadaan nol, tapi saya punya tekad yang kuat. Saya harus berjuang untuk 4 anak saya. Saya datang dengan modal keyakinan bahwa intinya saya harus berjuang buat 4 anak saya ini. Jadi ya udah, saya masuk, mulai berjualan. Puji Tuhan 5 penjualan masuk. Puji Tuhan dalam 2020 dari Maret sampai Desember, puji Tuhan saya jadi penjual terbaik di Lipo Cikarang. Dan itu di luar dugaan saya sama sekali. Saya datang dengan nol, tidak punya kendaraan, nggak bisa mengendarai kendaraan juga. Sementara teman-teman saya tahu sendiri ya, kalau sales ya, marketingnya, sales Lipo Cikarang, wah cantik-cantik, keren-keren. Saya datang, saya jiper liatnya. Ya ampun Tuhan, mereka keren-keren, mereka bermobil. Saya gimana ini? Saya bisa nggak ini? Ternyata saya datang dan nol. Saya nggak perlu punya kendaraan untuk pergi cari orang-orang, pergi cari pembeli-pembeli, tapi Tuhan yang kirimkan. Pembeli yang datang ya Ibu? Tuhan kirimkan banyak sekali pembeli yang datang. Jadi total sales di Lipo Cikarang tuh bisa sampai 300, 400, sampai 600-an sales. Puji Tuhan saya bisa, atas pertolongan Tuhan, saya jadi nomor 1 di tahun 2020. Sampai 2024. Sampai 2024. Iya, tahun kemarin. Dan tentu bukan hanya setiap tahun. Hari itu bukan hanya pemulihan ekonomi aja, hutang bisa dibayar, lunas. Hutang lunas, hutang sekolah, hutang dagang saat itu terbayar. Puji Tuhan. Bagaimana dengan hubungan Ibu dengan suami?
hubungan saya jadi baik. Ya menyadari bahwa ya kita sudah menikah, ajaran Kristus kan hanya menikah sekali seumur hidup. Ya, jadi bukan karena sudah pulih ekonominya, tapi menyadari pribadi sendiri bahwa ya udah itu memang dia yang terbaik yang Tuhan kasih. Dan bahkan dikaruniai anak kelima, Ibu. Iya. Nambah lagi karena saat itu nggak bisa steril. Jadi nambah tahu-tahu mengandung lagi. Pada saat saya mengandung saya protes, ya ampun Tuhan kasih ke teman-teman yang lain, nggak usah saya lagi gitu. Sampai ke dokter tuh berharap, aduh nanti saya mudah-mudahan ada terjadi sesuatu biar dibuang gitu. Ya. Berdosa memang saya pada saat itu, Kak. Pada saat dicek sama dokter, semua baik, jantung baik, kepala semua baik, dijaga baik-baik. Nah justru pada saat saya mengandung, pada saat COVID lagi tinggi-tinggi, COVID Delta, itu puji Tuhannya saya diberikan kesehatan yang luar biasa. Orang semua terkurung di rumah, saya berkeliaran dengan perut besar, berkeliaran kemana-mana, dan puji Tuhan ketika saya protes sama Tuhan, ternyata menurut Tuhan, loh saya udah memberi, maksudnya saya memperkenankan kamu nambah bayi, nambah anak, tapi saya nggak tinggal diam, saya memberkati kamu kok. Pada saat saya lagi hamil itu, di saat-saat COVID, orang susah jualan satu aja, susah jualan rumah. Saya puji Tuhan bisa 1 bulan 13 unit. Wow. Dikasih Tuhan. Sampai kadang saya di jalan, perut besar, di jalan tuh saya air matanya ngalir. Ya ampun Tuhan, siapa saya ini? Kok Tuhan begitu baik? Tuhan memberkati saya sangat berlimpah. Kayak gitu. Nah itu poinnya. Ternyata apa yang kita tidak inginkan atau yang saya protes, menurut saya ini masalah buat saya. Maksudnya anak udah 4, udah tua, pengeluaran banyak. Hamil lagi karena memang kebetulan saya tidak cocok sama semua KB. Semua KB itu akan bawa penyakit buat badan saya. Jadi ternyata ketika apa yang menurut kita nggak benar atau nggak baik, menurut saya, nambah lagi gitu, kayak beban lagi. Saat itu ya pikiran manusia, pikiran duniawi. Ternyata kekhawatiran saya justru Tuhan bikin jadi melimpah-limpah. Setiap ketemu orang, saya mau booking rumah. Saya lagi melahirkan di ruang bersalin pun ada yang datang, saya mau booking rumah. Sebentar sampai Ibu, saya melahirkan dulu. Sampai kayak gitu, saya di rumah sedang menyusui bayi pun. Iya, lagi belum 40 hari saya ditelepon. Udah bawa duit 10 juta dia mau booking rumah. Wow. Kayak gitu. Luar biasa penyertaan pemeliharaan Tuhan. Iya, pemeliharaan Tuhan itu. Wow. Iya. Nah ini mengingatkan kita ya sahabat solusi bahwa seringkali kita khawatir, protes, mencurigai Tuhan, lupa bahwa rencananya selalu yang terbaik, lupa bahwa Dia Tuhan yang juga memelihara kita. Nah ini kalau kamu sedang mengalami rasa khawatir, mempertanyakan mengapa aku ada dalam situasi seperti ini, kamu sedang punya hati yang protes kepada Tuhan dan kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Nah Ibu, dari sebuah rumah tangga yang sempat nol bahkan minus ya. Beli roti gak bisa, bayar listrik gak bisa, makan pun susah. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan menjadi dengan anak 4. Dengan anak 4, anaknya 5 sekarang. 5. Dipulihkan ekonominya, dipulihkan rumah tangganya, relasi dengan suami. Bagaimana Ibu melihat peran tangan Tuhan di dalam situasi ini, Ibu? Peranan Tuhan itu bukan cuma penting, tapi itu yang terutama di atas yang utama-utama lainnya.
Itu paling sangat penting, peranan Tuhan itu. Dan apa yang Ibu pelajari dan lihat tentang pribadi Tuhan lewat kejadian ini, Ibu? Ya, pribadi Tuhan itu luar biasa. Dia berkuasa. Dia maha segalanya. Menurut Ibu, seringkali kan kita bertanya ya, kenapa aku harus melewati masa sulit? Kenapa aku harus melewati penderitaan, kesesakan? Betul. Menurut Ibu, mengapa Tuhan mengizinkan Ibu melewati ini semua? Nah, ternyata Tuhan mengizinkan. Sekarang ya baru menyadari. Kalau dulu saat menyadarinya, saat mikirnya dan jalaninnya protes, Tuhan gak sayang kita, protes. Tuhan gak baik sama kita, Tuhan tega sama kita. Tapi ternyata justru Tuhan sayang sama saya. Justru Tuhan sayang sama saya sehingga dia membuat saya jadi nol. Dia mendidik saya. Dia mau saya jadi anaknya yang paling dia sayang. Dan justru Tuhan mau ya kita jadi anak baik. Karena saat itu saya tuh udah melenceng. Udah di luar jalurnya Tuhan. Benar yang Firman bilang. Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Ketika saya nggak punya waktu, saya alasannya sibuk di toko rame. Ya berarti sama dengan saya udah menduakan Tuhan. Nah ternyata Tuhan nggak suka itu. Tuhan mau akhirnya Tuhan mau saya harus sama dia. Cuma sama dia sampai saya dididik sampai hal-hal sekecil itu, sampai yang pikir orang ini bisa menolong saya, bantu saya, nggak diberikan kesempatan sama Tuhan. Nggak bisa kamu mengandalkan dia, hanya saya yang kamu andalin. Jadi proses ini mengingatkan Ibu untuk terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Betul, mau sehebat apapun kita tetap jangan pernah jauh dari Tuhan, karena dalam sekedip mata Tuhan bisa membalikkan semua. Seperti itu. Oke, tapi tentu bukan melakukan itu demi mendapatkan sesuatu ya, tapi karena kita benar-benar mengasihi dan mencintai dia. Betul. Oke, wow. Ibu thank you banget kesaksiannya. Saya sungguh diberkati dengan apa yang Ibu saksikan hari ini. Iya, makasih. Sebagai pertanyaan terakhir, mungkin bukan pertanyaannya. Boleh nggak saya request, minta Ibu memberikan pesan penguatan yang disampaikan buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang ada dalam masalah ekonomi dan hidupnya penuh keraguan akan masa depannya, boleh disampaikan Ibu? Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami mungkin pergumulan tentang keuangan, mengalami kesulitan, kesusahan, hanya satu yang bisa saya pesankan, jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah mencari pelarian ke tempat lain. Pesan saya adalah larilah kepada Tuhan, datang, bertelut, berdoa, nangis, curhat aja sama Tuhan. Jangan pernah ke tempat lain, karena jika ke tempat lain tidak akan ada solusi. Jadi datang dan berharap, curhat, nangis sama Tuhan aja. Pasti Tuhan buka jalan yang terbaik, yang menurut Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Ibu Dewi, terima kasih waktunya, terima kasih kesaksiannya. Saya berdoa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Salam amin, buat amin. suami dan kelima anak, sehat selalu. Terima kasih. Nah, hari ini kita diingatkan untuk terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan hari ini kalau sahabat solusi sedang dalam kesulitan yang begitu dalam, mungkin kesulitan ekonomi atau kesulitan rumah tangga, dan sahabat ragu akan kebaikan Tuhan dan rindu untuk pulih, kami siap untuk mendoakanmu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap mendengarkan cerita kamu, menuntun kamu, dan menopang kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.